Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita dalam pembahasan yang berikutnya. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang apakah disunahkan ketika tasyahud kita menggerak-gerakkan jari telunjuk kita atau tidak. Kita akan membaca di sini hadis tentang keterangan tersebut dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu karena adalah beliau idza qa'ada, apabila duduk fi tasyahudi, dalam tasyahud, wada'a, maka Rasulullah meletakkan yadahu, tangannya, al-yusra yang kiri, ala rukbatayhi, atas lututnya, al-yusra yang kiri, wa wada'a, dan kemudian beliau meletakkan yadahu, tangannya, al-yumna yang kanan, ala rukbatayhi al-yumna, atas tangan, atas lutut yang kanan, wa aqada, dan beliau melingkarkan salasatan, yaitu angka 3, wa khamsina, dan 5, wa asyara, dan wa khamsina, dan 50, yang 53, wa asyara, dan kemudian Rasulullah berisyarat bisababati, dengan telunjuknya. Jadi Rasulullah membentuk angka 35, 53. Jadi Rasulullah akan mengangkat begini. Kemudian Rasulullah berisyarat ketika mengucapkan la asyhadu alla ilaha illallah, tanpa ada tambahan menggerakkan. Sedangkan tambahan menggerakkan itu ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Itu tambahnya berupa lafaz tsumma rafa'a, kemudian Rasulullah mengangkat asbi'ahu, jarinya, fara'aituhu, maka aku melihat, ya, yuharrikuha, Rasulullah menggerakkan, yad'u biha, dan kemudian berdoa dengannya. Jadi ada riwayat yang lain, yaitu dari Imam Darani, dari jalur Wa'il bin Hujr, bahwa Rasulullah SAW ketika mengangkat kemudian Rasulullah menggerakkan jarinya, ya. Maka Imam Al-Baihaqi mengatakan, ya, ini hadis ini juga sahih sanadnya, yahtamilu, tetapi yang dimaksud dengan menggerakkan di sini adalah annal murada, sesungguhnya yang dimaksud bitahrik, dengan menggerakkan tersebut, al-isyaratu, adalah isyarat, bukan menggerakkan begini tapi berisyarat. Kenapa? Ya, Imam Baihaqi mengatakan demikian karena dari segi bahasa, kalau kita pernah belajar dalam bahasa Arab namanya ilmu sharaf, ada satu fiil atau kata kerja yang dasarnya butuh kepada objek atau maf'ul, ya. Contohnya doroba, memukul. Memukul ini butuh ada objek yang dipukul, ya. Ketika satu kata kerja itu butuh daripada objek, maka ketika ada penambahan tasydid, ya, pada tengah kalimat tersebut, maka penambahan ini akan bermakna berulang-ulang. Contohnya doroba, memukul, kita tasydid tengahnya, huruf rohnya. Doroba berarti artinya memukul-mukul, ya, berkali-kali. Kemudian contoh lagi, fataha, membuka, kita tambahkan tasydid di ha, di taknya, fataha, jadi membuka-buka, buka terus. Zabaha, memotong, zabaha, memotong-motong. Itu dalam bahasa Arab. Tetapi ketika kata kerja itu tidak butuh objek, ya, kata kerja tidak butuh objek, maka penambahan tasydid pada tengah kata tersebut tidak berfungsi sebagai taksir fi'il, tidak berfungsi sebagai memperbanyak fi'il, tapi hanya berfungsi sebagai penambahan me dalam bahasa Indonesia. Contohnya, kharaja, keluar. Kalau kharaja berarti mengeluarkan. Maka kita lihat dari Kamus Al-Munawwir, di sini disebutkan haruka yahruku, artinya bergerak, ya. Haruka yahruku artinya bergerak, berarti dia termasuk kata kerja yang tidak butuh maf'ul, tidak butuh objek. Maka penambahan yuharriku yang disebutkan oleh Wa'il al-Hujr, Rasulullah yuharrikuha, Rasulullah menggerakkan jarinya. Maka Imam Al-Baihaqi dalam kitab Majmu' mengatakan bahwa yang dimaksud menggerakkan adalah isyarat, bukan menggerak-gerakan. Kalau menggerak-gerakan berarti dia menunjukkan kata kerja yang dasarnya adalah kata kerja yang butuh objek.
Tetapi sedangkan haruka adalah kata kerja yang tidak butuh objek, yaitu kata dasarnya haruka yahruku, artinya bergerak. Ketika penambahan di sini penambahan tasydid ya pada huruf ra-nya, maka fungsinya itu bukan menunjukkan pekerjaan yang banyak, tapi hanya penambahan me pada dasarnya. Misalnya di sini bergerak berarti menggerakkan. Ya, jadi akan sangat salah kalau orang mengartikan bahwa Rasulullah yuharrikuha, Rasulullah menggerak-gerakan. Ya, orang yang mengatakan Rasulullah menggerak-gerakan berarti kemungkinan dia kurang bahasa Arabnya, kurang belajar bahasa Arab. Maka penting kita belajar bahasa Arab agar tidak salah mengartikan. Ya. Ketika kita salah mengartikan, ya terjadi kerusakan. Ya. Maka terjadi kita dan orang sholat gerak-gerakan, yang di sebelahnya jadi apa? Jadi tidak khusyuk, ya. Menyebabkan teman kita yang samping tidak khusyuk. Dan ini tidak ada sama sekali satu orang pun dalam mazhab 4 yang menggerakkan seperti itu. Adapun Imam Malik dalam kitab Ibadatul Ahkam syarah daripada Bulughul Maram memang berpendapat ada bahwa ketika tasyahud maka digerakkan juga, tapi geraknya bukan ke atas ke bawah, tapi ke samping, ya ke samping. Itu pun bukan muter-muter begini, sedikit saja, ya. Maka orang yang menggerak-gerakan seperti yang kita lihat sekarang itu tidak pernah ditemukan pada mazhab ulama salaf terdahulu. Ini adalah karena mungkin beliau ya yang menerjemahkan itu menggerak-gerakan ya kurang membaca kamus bahasa Arab. Mungkin ada manfaatnya ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.